Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kemudian bersolawat dan salam kita selalu curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita. Oke, yaitu Sirah Nabawiyah. Babnya itu tentang pemboikotan menyeluruh. Baik teman-teman sekalian, boikot ini adalah boikot orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim ya, dan juga Abdul Muthalib. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemboikotan menyeluruh. Perjanjian yang zolim dan melampaui batas. Setelah segala cara sudah ditempuh, tidak membuahkan hasil. Kepanikan kaum musyrikin mencapai puncaknya. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bersikeras agar menjaga Nabi SAW dan membelanya mati-matian apapun resikonya. Karena itu mereka, orang petinggi-petinggi Quraisy ini, berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Mahsib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak bergaul, tidak berbaur, tidak memasuki rumah manapun ataupun juga berbicara dengan mereka, hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka mendokumentasikan hal tersebut di atas sebuah shahifah lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkannya Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata, ada riwayat yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Sementara riwayat lainnya mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Nadhr bin Al-Harith. Pendapat yang tepat bahwa yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan atasnya sehingga tangannya menjadi lumpuh. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di rongga Ka'bah. Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, baik yang masih kafir ataupun yang sudah beriman, kecuali pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab, tetap berpihak untuk membela Rasulullah SAW. Mereka akhirnya tertahan di celah di bukit milik Abu Thalib pada malam pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Ada pula yang menyebutkan selain tanggal tersebut. 3 tahun diboikot. 3 tahun di celah bukit milik Abu Thalib. Pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan pun habis. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual, kecuali mereka segera memborongnya. Orang-orang Quraisy ini. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib semakin tertekan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik celah bukit tersebut. Tidak ada barang yang bisa sampai ke tangan mereka kecuali sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun tidak keluar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali pada Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan perang. Mereka membelinya dari rombongan pedagang yang datang dari luar Mekah, akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberi kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Namun suatu ketika dia dihadang dan ditangkap oleh Abu Jahal guna mencegah upayanya. Untung saja ada Abul Bukhturi yang menengahi dan membuatnya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Untuk itu dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang sudah beranjak ke tempat tidur masing-masing. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau.
Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya atau saudara-saudaranya atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Sehingga beliau SAW diperintahkan untuk tidur di tempat tidur salah seorang dari mereka. Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar pada musim haji, menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Dan telah kita singgung bagaimana Abu Lahab itu perlakuannya bagaimana gitu ya. Abu Lahab ini mengikuti di belakang Nabi Muhammad SAW dan kemudian mengatakan bohong gitu ya. Nah itu Abu Lahab. Nah baik. Nah ada tapinya nih. Kita akan lanjutkan pembatalan terhadap Shahifah perjanjian. 2 atau 3 tahun penuh telah berlalu, namun pemboikotan masih terus berlangsung. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadi pembatalan terhadap Shahifah dan perobekan kaum perjanjian tersebut. Gitu. Jadi dari tahun 7 ke tahun 10, teman-teman sekalian. Ini sangat lama gitu ya. Diboikot. Baik. Hal ini dilakukan kenapa? Karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada juga yang pro, ada juga yang kontra. Maka pihak yang kontra ini berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut. Orang yang menjadi pionir untuk perobekan perjanjian ini adalah Hisham bin Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Suatu ketika dia pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ibunya bernama Atika binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu berada dalam kondisi seperti yang engkau ketahui saat ini? Bagaimana engkau ini? Apa yang dapat aku perbuat padahal aku hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata ada seorang lagi bersamaku, niscaya Shahifah perjanjian tersebut aku robek." Jawabnya, "Engkau sudah mendapatkannya," kata Hisham. Nah, siapa dia? Tanyanya, yaitu aku, kata Hisham. Kalau begitu kita cari orang yang ketiga. Nah itu ya, jadi percakapan antara Hisham dan juga Zuhair gitu. Zuhair ini mengatakan bla 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 gitu ya tadi. Kok kamu tega gitu? Terus kata Hisham, ya aku juga mau untuk kemudian merobek perjanjian tersebut. Oke. Lalu kemudian Hisham pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adi dan mengingatkan tentang tali kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dua putra orang Bani Abdi Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zolim kaum Quraisy. Oke. Al-Mut'im berkata, "Bagaimana engkau ini? Apa yang bisa aku lakukan sedangkan aku hanya seorang diri?" Dia berkata, "Engkau sudah mendapatkan orang keduanya." Terus si Al-Mut'im bertanya, "Siapa dia?" Terus kata Hisham ya, "Aku," gitu. Terus kemudian siapa lagi orang ketiga? Terus kemudian dijawabnya Zuhair bin Abi Umayyah. Oke, kalau gitu kita cari orang keempat. Jadi sudah ada 3 orang ya, yaitu pertama tadi Hisham, yang kedua Zuhair, dan kemudian yang ketiga adalah Al-Mut'im. Kita cari orang keempat. Terus kemudian dia pergi ke kediaman Abul Bukhtari bin Hisham dan mengatakan kepadanya seperti apa yang dikatakan tadi, gitu. Nah, maka jadilah 4 orang tadi ya. Itu Hisham, terus Zuhair, Al-Mut'im, dan juga kemudian Abul Bukhtari. Nah, kita cari orang kelima. Kemudian dia pergi lagi menuju kediaman Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung perihal tali kekerabatan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib serta hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, "Apakah ada orang lain yang ikut serta?" Terus jawabnya, "Ya." Kemudian dia menyebutkan nama-nama tadi. Berarti ada 5 berarti ya, yaitu Hisham, Zuhair, terus kemudian Al-Mut'im,
dan kemudian juga siapa Abul Bukhtari, dan yang terakhir adalah Zam'ah bin Al-Aswad. Oke. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang tadi. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun, salah satu pintu arah masuk Masjid Haram, dan berjanji akan melakukan pembatalan terhadap Sohifah. Zuhair berkata, akulah yang memulai dan menjadi orang pertama yang akan berbicara. Pagi harinya mereka berlima pergi ke tempatnya orang-orang Quraisy. Zuhair membawa senjata lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menghadap ke khalayak umum orang-orang dan berseru, wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Sohifah yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezoliman ini dirobek. Lalu kemudian Abu Jahal yang lagi duduk santai gitu ya di pojok masjid menyahut, demi Allah, engkau telah berdusta, sekali-kali tidak akan dirobek. Lalu kemudian Zam'ah yang 5 orang tadi, salah satu dari 5 orang tadi memotong ucapannya. Demi Allah, justru engkaulah yang paling sombong, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela pada penulisannya saat ditulis. Saat itu Abul Bukhtari, salah satu dari 5 tadi juga menimpali gitu ya. Gitu, udah disetting gitu. Benar apa yang dikatakan oleh Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan kami tidak pernah setuju. Terus kemudian Al-Mut'im menambahkan lagi, mereka berdua ini benar. Sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari Sohifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya. Hal itu juga diikuti oleh Hisham bin Ammar, menimpali itu juga. Abu Jahal berkata dengan kesal, pasti kalian sudah rapat ya sejak semalam di tempat lain. Kala itu Abu Thalib yang tengah duduk di sudut Masjidil Haram, dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah SAW yang telah mendapat wahyu dari Allah perihal Sohifah tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezoliman tersebut, kecuali tulisan yang ada tulisan Allah di dalamnya. Gitu. Jadi Abu Thalib menuju ke Masjidil Haram karena Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan berita, sudah turun surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu ya, tentang Sohifah itu. Oke. Terus kemudian Abu Thalib datang kepada kaum Quraisy memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ini untuk membuktikan apakah kalian berbohong sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka bertanya kepadanya, kalau begitu engkau telah bertindak adil. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Sohifah untuk merobeknya. Aku akan sobek gitu ya, kata Al-Mut'im. Ternyata setelah dijumpai lembaran itu, ternyata benar saja rayap-rayap telah memakan Sohifah tersebut, kecuali yang ada tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan lain yang ada tulisan nama Allah di dalamnya. Rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Gitu. Jadi benarlah benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa memang sudah terlebih dahulu sobek gitu ya, sebelum mau disobek, dimakan rayap. Lalu dia membatalkan Sohifah tersebut sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ada di celah bukit milik Abu Thalib dapat leluasa keluar. Sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda-tanda kenabian, tapi mereka tetap sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Mereka berpaling dari tanda ini dan malas menjadi kafir dan semakin menjadi-jadi. Oke, itu terkait dengan pemboikotan. Kita lanjutkan kembali. Jadi peristiwa boikot ini dan akhir hayat daripada Abu Thalib ini berdekatan ya.
Oke, delegasi terakhir Quraisy mengunjungi Abu Thalib. Rasulullah SAW keluar dari Syam, melakukan aktivitas seperti biasa, berdakwah. Sementara kaum Quraisy masih melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, meskipun udah nggak ada lagi boykot. Di sisi lain Abu Thalib melindungi keponakannya, tapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Penderitaan dan peristiwa yang sudah begitu besar silih berganti beberapa tahun dari awal dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW ya, gitu. Jadi kira-kira 3 sampai 10, 10 kurang 3 sama dengan 7 tahun lah ya. Perjuangan Abu Thalib untuk melindungi keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu. Terkhusus lagi 3 tahun terakhir gitu ya, yaitu pada pemboikotan terhadap Bani Hashim, gitu. Membuat persendiannya lemah, tulang punggungnya pun patah. Selama beberapa bulan setelah keluar dari Syam, Abu Thalib dirundung sakit yang cukup serius. Kondisi ini membuat kaum musyrikin khawatir, menyebabkan nama baik mereka tercemar di mata bangsa Arab. Jika nanti setelah wafatnya Abu Thalib, mereka melakukan keburukan terhadap keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi SAW di hadapan Abu Thalib, dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Mereka pun mengirimkan delegasi kepada Abu Thalib, dan inilah yang terakhir kalinya. Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya berkata, manakala Abu Thalib sakit parah dan hal itu terdengar oleh kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan perihal Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah-kabilah Arab. Oleh karena itu, marilah kita bergegas menjenguk Abu Thalib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak dapat menjamin, bisa saja mereka merebut kekuasaan. Dalam lafaz lain disebutkan kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila mana orang tua ini, Abu Thalib, meninggal dunia nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkannya kepada Muhammad, sehingga lantaran hal itu bangsa Arab mencela kita dengan mengatakan, mereka telah menelantarkannya. Tetapi ketika pamannya meninggal, barulah mereka memperebutkannya. Gitu. Nah, takutnya kaum Quraisy ini mengira ada sesuatu warisan dari Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ketika kaum Quraisy ini memerangi Nabi Muhammad SAW, itu justru malah disangka kayak merebut harta warisan gitu ya. Gitu. Padahal mereka ingin mengstop dakwah gitu ya, menghentikan dakwah Islam gitu. Mereka yang terdiri dari para pemuka kaumnya akhirnya menemui Abu Thalib dan berbicara dengannya. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb, dengan diiringi tokoh-tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau, seperti yang kau ketahui, adalah bagian dari kami, dan saat ini, sebagaimana yang kau saksikan sendiri, telah terjadi sesuatu pada dirimu, masih sakit. Kami sangat mencemaskan kondisimu. Sesungguhnya engkau telah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu itu, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, desaklah dia agar dia mau menerima sesuatu dari kami, dan kami akan juga menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing, dan dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga kami. Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, menyembah berhala, seperti halnya kami juga membiarkannya menjalankan agamanya, Islam. Oke, Abu Thalib mengirimkan utusan mengirimkan utusan untuk meminta beliau SAW datang. Beliau pun, Nabi Muhammad pun datang. Lalu pamannya Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka itu orang terhormat loh, Muhammad, keponakanku. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu. Kemudian Abu Thalib memberitahukan kepadanya Nabi Muhammad, menceritakan ini dan itu seperti kita sudah tahu. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku berikan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan,
niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian. Gitu. Dalam lafaz riwayat lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing non-Arab akan mempersembahkan upeti kepada mereka. Dalam lafaz riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berkata, wahai pamanku, kenapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka? Dia berkata, Abu Thalib berkata, kepada apa engkau mengajak? Lalu Nabi Muhammad menjawab, aku mengajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada mereka dan orang-orang asing takluk. Sedangkan dalam lafaz yang diriwayatkan Ibnu Ishaq menyebutkan, satu kalimat saja yang kalian berikan, yang kalian ikrarkan, niscaya dengannya kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka orang-orang kafir Quraisy kemudian tertegun, mikir keras dia, bimbang, bingung, dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang sangat berguna itu. Kemudian Abu Jahal menanggapi, kalau begitu, apa itu? Demi ayahmu, sungguh aku akan memberikannya kepadamu, bahkan 10 kali lipatnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, kalian ucapkan la ilaha illallah dan kalian cabut sesembahan darinya. Cabut sesembahan selainnya. Cabut patung-patung itu ya. Mendengar kalimat tersebut, mereka menepuk-nepukkan tangan mereka, tanda tidak setuju, seraya berseru, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Aneh sekali pemikiranmu itu Muhammad. Gitu. Kemudian masing-masing berkata kepada lainnya, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruskanlah dalam agama nenek moyang kalian, hingga Allah memutuskan di antara kalian dan dirinya siapa yang berada dalam kebenaran. Setelah itu mereka pun bubar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya Shad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Shad 1-7. Oke, maka kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.